Baik, menyambung apa yang disampaikan pertanyaan dari Pak Amin tadi, bagaimana ini Kiai Haji Harisaka melihat fenomena seperti ini ketika orang cinta dunia itu sepertinya kok dimudahkan sekali, namun ketika orang orientasi akhirat, dunianya begitu-begitu saja, bagaimana nih? Yai. Iya, baik, terima kasih, sama-sama kita mudzakarah. Ayat yang dibacakan tadi itu sebenarnya belum tuntas, ya. Ayat itu mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihi abwaba kulla syai' hatta idza farihu bima utu, ya. Apa itu ayatnya? Sehingga ketika mereka itu melupakan peringatan Allah, maka Allah bukakan kepada mereka itu pintu semua pintu kemudahan, semua pintu kemewahan, kebagusan dibuka semua. Sehingga ketika mereka itu berbahagia dengan apa yang mereka rasakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akhazna, kami berikan kepada mereka, kami sikta baghtatan dengan sekonyong-konyong. Itu nanti tolong dicek itu dan Syekh Ali Jabir menyempurnakan ayatnya. Yang jelas ayat itu menggambarkan orang-orang yang meninggalkan Allah dan sombong mereka terhadap kemampuan intelektual, tenaga dan kemampuan manajerial, kemudian dia bisa kaya raya, bisa. Jawabannya bisa. Tetapi nanti ketika dia sedang berbahagia, ketika dia sedang senang, maka Allah akan cabut baghtatan dengan sekonyong-konyong, seketika. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jawaban tentang masalah ini, ya, bagaimana kehidupan kita ini, kita mesti paham dulu bahwa yang cocok buat kita itu tidak mesti kaya. Pahami dulu itu. Saya tanya nih, tes, nih ayat ini kita tes. Ibu mau kaya apa mau miskin? Saya udah tahu walaupun ibu nggak jawab. Ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Ya. Allah yang memperluas, memberikan rezekinya liman yasha'u min ibadih. Diberikan. Tapi wayak dirulah. Dan Allah juga yang memberikan batasan. Ada orang yang tidak dibukakan tapi diberikan batasan. Kenapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allahul alimu bima yasluhu kullam minhuma. Allah lebih tahu mempantaskan bagi kedua orang itu mayyastahiqul ghina mimma yastahiqul faqra. Siapa yang lebih bagus diberikan kekayaan, siapa yang lebih bagus diberikan kemiskinan. Ibu emang udah dari sononya bagusan miskin. Jangan minta kaya, berbahaya. Ibu kalau kaya bukan di sini sekarang. Ibu lagi di Ancol. Ibu lagi di Singapura. Bapak lagi di Australia. Ternyata tidak punya duit, ibu jadi bagus. Memang al-alim bima yasluhu kullam minhuma. Allah Maha mengetahui. Jadi Bapak kembali kepada konteks pertanyaannya itu, ketika seseorang itu dibukakan pintu rezekinya lebih banyak, apakah dia lebih dekat? Bukan. Bisa jadi dalam bahasa disebut dengan istidraj. Memberikan sesuatu tapi ditunggu, sabar enggak? Taubat tidak. Kalau tidak, ya kan banyak kan orang lagi rezekinya lagi bagus, kasus hancur. Jangan diterusin. Baik, terima kasih Yai. Selanjutnya saya ke Ibu Gita yang nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jabir. Silakan Ibu Gita dengan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Syekh, bagaimana menurut pendapat Syekh perihal orang tua yang mampu namun dia tidak mau berhaji atau umroh dengan alasan ada anak yang masih susah. Sementara yang terjadi selama ini hak anak tersebut sudah diberikan dari mulai pendidikannya, mencarikan dia pekerjaan hingga cicilan rumahnya yang diberikan oleh orang tua.
Mohon pencerahannya Syekh. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Syekh. Masya Allah. Ini sebenarnya saya baru selesai manasik. Baru hari ini sebelum datang ke Damai Indonesiaku. Sering saya sampaikan kepada jamaah, penting sekali bagi setiap orang muslim haji dan umrah. Khususnya haji dan umrah wajib. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi seorang yang mampu. Tetapi banyak yang berkata saya tidak mampu. Seperti pertanyaan ibu ini. Yang merasa tidak mampu. Padahal setiap tahun jalan-jalan ke di luar negeri. Jalan-jalan walaupun ke dalam negeri. Merasa enggak mampu. Pernah ada teman yang belum pernah haji atau umrah pun belum pernah. Kenapa tidak mampu? Ketika mau ambil selfie, saya lihat HP-nya iPhone. Mahal, yang baru. Harganya 18-19 juta. Kok masa bisa beli handphone? Ya ini penting katanya. Kalau haji, belum mampu. Itu bahaya. Bahaya bagi seorang yang punya kemampuan. Tetapi ini masalahnya, kita tidak bisa menilai kemampuan seorang. Tapi kalau kita sudah tahu seperti pertanyaan ibu, sudah tahu bahwa fulan ini orang tua mampu berangkat haji, kita sampaikan kepentingan haji. Jangan sampai lalai. Jangan sampai alasan, cari alasan belum bisa. Jangan. Karena di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada kelompok yang belum niat atau belum berkenan untuk haji. Padahal mereka mampu. Kata Umar radhiyallahu an, idribu alaihimul jizyah. Suruh mereka bayar jizyah. Mahum bimuslimin, mereka bukan orang Islam. Karena punya kemampuan, tetapi tidak berkenan berhaji. Itu bahaya. Sampaikan, kita ingatin terus. Tetapi sering saya sampaikan, seperti pertanyaan Bapak tadi mengenai seorang yang menhubbud dunia, mencintai dunia, ya, tapi Allah membuka, tetap Allah membuka dunia seluas-luasnya. Orang yang mencintai akhirat, maka sempit jadi. Bukan. Sebenarnya ini ada hal penting sekali. Kalau merasa rezekinya sempit, merasa orangnya rezekinya besar, luas, berarti kita belum beriman. Kalau rajin ibadah, salat, tetapi tetap merasa kurang. Kenapa orang itu yang tidak salat dibuka pintu rezeki? Berarti salat kita masih salah, kurang. Karena kalau kita ibadahnya maksimal, kita enggak pernah lihat orang lebih baik atau lebih kaya dari kita. Yakin kita lebih kaya daripada dia. Yakin dalam hatinya merasa bangga dengan ibadah dan taat. Seperti yang tadi disampaikan Pak Haji Haris. Kalau kita nikmat bagi kita berada di masjid, siapa yang tahu? Kalau kita kaya, kemana? Bukan artinya orang kaya harusnya di luar. Banyak orang kaya salih. Banyak orang kaya salihah. Banyak orang berusaha yang kaya, tapi nanti yaumul qiyamah posisinya, penduduknya bersama para anbiya. Kenapa? Karena beliau salih, beliau selalu menggunakan rezeki dalam ibadah dan taat. Karena itu, jangan menilai seorang. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti yang harus diukur lagi yaitu tingkat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya Syekh. Baik, luar biasa sekali pemirsa, kita masih akan lanjut lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.